Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Mustain. Di sini saya sebagai mahasiswa KPI semester 5. Video ini dibuat guna memenuhi tugas laporan kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Di sini saya pemberdayaan di pesisir pantai dengan tema masyarakat yang cerdas membuang sampah pada tempatnya melalui pendidikan dengan memberitahu bahaya akan sampah dan manfaat yang bisa diambil dari sampah. Untuk nama desa dampingan saya adalah Desa Jerosari, Kabupaten Pekalongan. Untuk nama lembaga dampingan adalah TPQ Nurul Hidayah. Fokus dampingan sendiri adalah memberitahu kepada para murid tentang bahaya akan sampah dan bagaimana menjaga dan merawat lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dimulai dari diri sendiri. Nama Muhammad Mustain, alamat lengkap adalah Jalan Haji Sabrawi nomor 28, RT 001 RW 006, Kelurahan Beringrejo, Pekalongan Barat. Untuk nomor telepon sendiri adalah 085728069843. Untuk alamat email muhammadmustain73@gmail.com. Untuk kondisi umum, Jurusari adalah kelurahan di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Jumlah penduduk yang mendapat pemberdayaan yaitu adalah dari kelompok usia 11 sampai 15 tahun itu ada 50 jiwa, dan 8 sampai 10 tahun ada 70 jiwa. Itu semua tidak keseluruhan ikut dalam pemberdayaan karena memang dalam situasi untuk alokasi tempat sendiri pun masih keterbatasan. Jadi kita nanti diadakan rolling untuk pergantian dari untuk pemberdayaan kita tentunya. Untuk kondisi khusus yang menjadi fokus dampingan, kondisi di lingkungan Desa Jerosari, khususnya di lingkungan TPQ Nurul Iman sendiri, ini nampak begitu kurang tertata lingkungannya. Tidak seperti kota-kota pada umumnya. Lingkungan ini banyak sekali memiliki permasalahan mengenai lingkungan, seperti banjir rob, permukaan tanah yang semakin rendah dari permukaan air laut, saluran air ataupun sungai yang tercemar oleh sampah, proses pembakaran sampah yang masih dilakukan, minimnya tempat sampah, dan juga tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat terkait pengelolaan ataupun penanganan sampah di Desa Jerosari sendiri khususnya. Serta masih kurangnya ketersediaan tempat sampah yang memadai dan tidak ada truk sampah yang mengambil sampah di daerah tersebut. Karena untuk wilayah sendiri masih ikut Kabupaten Pekalongan, jadi untuk pengolahan terkait sampah sendiri terlalu jauh. Karena untuk Desa Jerosari sendiri lebih dekat ke kota daripada ke kabupatennya, sedangkan kabupatennya sudah ikut ke Kajen. Alasan penentuan tema dan lokasi dampingan. Pemilihan tema sendiri kenapa saya mengambil pemberdayaan di pesisir pantai. Di sini masyarakat yang cerdas membuang sampah pada tempatnya melalui pendidikan dan memberitahu bahaya akan sampah dan manfaat apa yang bisa diambil dari sampah. Melalui pendidikan di TPQ Nurul Hidayah dengan meningkatkan kesadaran pada adik-adik dan remaja sejak dini terkait bahaya dari sampah dan apa manfaat yang bisa dipetik dari sampah karena memang lingkungan tersebut kurangnya kesadaran diri masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Untuk kondisi dampingan yang diharapkan adanya penjelasan tentang kondisi dampingan sebelum dan setelah dilakukan pemberdayaan. Semoga dengan setelah dilakukan pemberdayaan ini dari anak-anak dan remaja bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya apa yang kita sampaikan melalui pemberdayaan kemarin. Mereka mulai sadar tentang bahaya akan membuang sampah sembarangan dan apa saja yang dapat diambil dari sampah melalui diri sendiri. Karena memang sebuah perubahan dilakukan melalui generasi-generasi muda khususnya. Langkah-langkah yang akan pendampingan dilakukan. Uraian langkah-langkah pendampingan apa yang diberikan pada desa binaan secara bersambung dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan selanjutnya. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari penelaahan persoalan bersama bareng tokoh masyarakat di lingkungan TPQ Nurul Hidayah sendiri khususnya,
Terus dilanjutkan dengan menentukan masalah bersama yang menjadi problem dari lingkungan TPQ Nurul Hidayah. Menentukan bersama langkah yang tepat ketika pendampingan dilakukan. Terus melaksanakan program bersama dengan langkah pertama yaitu adalah memberitahu kepada adik-adik dan remaja-remaja tersebut terkait jenis-jenis sampah, bahwa sampah itu tidak melulu semua yang udah kita pakai itu tergolong sampah. Padahal sampah itu dibagi menjadi 3 jenis, ada sampah organik, sampah anorganik, dan pecah belah tentunya. Terus apa saja yang dapat didaur ulang, dilanjutkan dengan menonton video terkait bahaya akan sampah ketika kita membuang sampah sembarangan, agar mereka dari teman-teman sendiri sadar ketika kita membuang sampah sembarangan akan menjadi dampak yang merugikan untuk lingkungan kita sendiri dan kembali lagi kepada diri kita sendiri khususnya. Terus dilanjutkan dengan mengevaluasi program bersama. Terus mengevaluasi hasil kemarin dari pemberdayaan kita, terus menentukan bersama kekurangan-kekurangan dalam perjalanan program. Dilanjutkan dengan merencanakan kembali proses dampingan selanjutnya. Terus melaksanakan kembali dampingan selanjutnya dengan memberitahu sebenarnya sampah itu bisa menghasilkan, yang nantinya bisa menjadi sebuah karya yang bisa dijual tentunya. Lalu dilanjutkan dengan game, pertanyaan-pertanyaan dari kita agar yang dilontarkan kepada anak-anak dan remaja. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari kita akan mendapatkan sebuah hadiah buat menarik perhatian anak-anak tentang materi kita kemarin tentunya. Lalu ditutup dengan membagikan jajan kepada seluruh anak-anak, di mana nanti setelah makan sampah tersebut dibuang ke tong sampah yang sudah kita sediakan tentunya, dengan masing-masing jenis sampahnya, biar materi yang kita berikan kemarin itu adik-adik langsung mempraktekkannya. Terus mengevaluasi kembali dan begitu seterusnya secara siklis, secara kurun waktu pemberdayaan. Untuk kendala dan saran pemberdayaan sendiri adalah yang pertama, kurangnya kapasitas tempat yang cukup untuk menampung semua siswanya, karena memang tempatnya sendiri tidak cukup untuk menampung keseluruhan dari TPQ Nurul Hidayah tersebut. Jadi kita hanya bisa menampung sebagian dan nanti bergantian. Yang kedua adalah anak-anak terlalu aktif banget sehingga kita perlu ekstra untuk membuat forum menjadi kondusif. Karena kalau misalnya kita terlalu anak-anak itu terlalu aktif, nantinya takutnya materi yang kita sampaikan tidak diterima dengan baik oleh anak-anak TPQ Nurul Hidayah. Yang ketiga adalah minimnya waktu pemberdayaan, sehingga kita hanya memberikan sebuah materi yang kita bisa sampaikan dan kita bisa kasih tahu kepada anak-anak. Untuk praktek kepengelolaan sampahnya hanya kita sampaikan melalui teori-teori saja. Sebenarnya kalau misalnya waktunya itu banyak, dari teman-teman atau dari kelompok saya sendiri bisa mempraktekkan bagaimana cara sampah itu didaur ulang, bagaimana cara sampah anorganik itu bisa menjadikan sebuah hasil yang bagus, atau bagaimana sampah organik itu bisa menjadikan sebuah pupuk dan sebagainya. Ya, harapan saya semoga kedepannya kita bisa mengisi pemberdayaan dengan semaksimal mungkin, dengan persiapan yang lebih matang dan tahapan-tahapan lebih merata lagi, antara teori sama prakteknya seimbang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk video pemberdayaan atau dokumentasinya bisa dilihat setelah ini.